Sempat tunda ke Indonesia, Jairo Ridowal tunjukkan tekad bela timnas. Puji kelebihan timnas Indonesia, pelatih rival pamer ke media Inggris. Bangga, Kelvin Verdong jadi 11 pemain paling berkontribusi di Eredivisie. Dilupakan Indra Syafri, pemain keturunan U20 makin bersinar. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Sempat tunda ke Indonesia, Jairo Ridowal tunjukkan tekad bela timnas. Pemain keturunan yang berkarir di kasta teratas Liga Belgia secara mengejutkan tunjukkan hasratnya bela timnas Indonesia. Tiba-tiba, gelandang bertahan milik klub kasta teratas Liga Belgia Royal Antwerp, Jairo Ridowal memasang bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Hal ini dinilai jelas menjadi isyarat nyata Jairo Ridowal semakin dekat untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Keputusan Ridowal memasang bendera Indonesia di profil Instagram membuat pernyataan dari PSSI perihal rencana menambah pemain naturalisasi mungkin segera jadi kenyataan. Sebab sebelumnya anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sempat menjelaskan bahwa PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan juga gelandang. Selain itu, beberapa waktu lalu, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan sempat mengatakan bahwa Jairo Ridowal memang menjadi target utama PSSI di mana pada Juni lalu, sang pemain dikabarkan akan datang ke Indonesia untuk mengurus naturalisasinya. Namun saat itu, PSSI masih repot mengurus proses naturalisasi dua pemain lain yakni Kelvin Verdong dan James Reven. Ya, nama Jairo Ridowal memang disinyalir untuk diproyeksikan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jairo juga tetap masuk pantauan PSSI walaupun kedatangannya di Juni lalu sempat tertunda. Dengan waktu yang semakin mepet, para pemain keturunan yang diproyeksi untuk ajang bergengsi dunia itu diharapkan bisa mengurus berkas dan segala proses naturalisasinya pada bulan depan. Jelang FIFA Matchday September ini, Arya Sinulinga pun menyebut bahwa para pemain keturunan incaran PSSI itu akan datang di awal bulan nanti. Puji kelebihan timnas Indonesia, pelatih rival pamer ke media Inggris. Perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini terus menjadi sorotan oleh tim-tim rival. Bahkan salah satu pelatih menyebut bahwa skuad Garuda begini. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, di putaran kedua lalu, skuad Garuda bahkan melangkahi dua negara ASEAN lainnya, yakni Vietnam dan Filipina, sebelum lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, jalan skuad merah putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu oleh tim-tim kuat pada putaran ketiga ajang bergengsi dunia itu. Tergabung di grup C, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Sambil menyinggung kiprah skuad Garuda yang pernah menyingkirkan Filipina, Tom Saintfiet justru bercerita kepada media asal Inggris World Soccer kalau skuad STY merupakan lawan yang kuat. Ia bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya, kata Saintfiet dilansir dari World Soccer. Situasi itulah yang pada akhirnya membuat Tom Saintfiet termotivasi untuk membangun Filipina menjadi tim yang lebih kuat, termasuk untuk kembali menantang timnas Indonesia.
Filipina kemungkinan juga bakal menambah pemain baru, salah satunya dengan mencari diaspora di luar negeri. Langkah Filipina ini serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Sintayong terhadap timnas Indonesia, yakni berburu pemain di Eropa untuk menambah kekuatan timnya. Bangga, Kelvin Verdong jadi 11 pemain paling berkontribusi di Eredivisie. Kabar menarik datang dari pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong yang masuk dalam tim All the Week Eredivisie versi media Belanda ESPN Nederland. Bermain sebagai starter, Kelvin Verdong membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan 1-0 atas PEC Zwolle di Gover Stadium pada Sabtu 24 Agustus kemarin. Berdasarkan catatan SofaScore, Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan tersebut. Dalam laga ini, Kelvin Verdong mencatatkan 1 kali tackle, mengirimkan 57 operan, 3 kali intercept dan juga 2 kali menang duel. Dengan catatan yang gemilang ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia jelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada 6 September mendatang. Lalu skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September. Selain Kelvin Verdong, ada juga pemain keturunan Indonesia yang masuk tim Autobik Eredivisie versi ESPN NI. Satu tersebut adalah Ryan Flamingo yang bermain untuk PSV Eindhoven. Dia bermain api dalam kemenangan 7-1 atas Almer City. Dilupakan Indra Syafri, pemain keturunan U20 makin bersinar. Tak dibawa Indra Syafri saat TC Timnas Indonesia U20 di Korea, calon pemain naturalisasi tim Gaipens justru mendapatkan menit bermain reguler di klub Belanda. Tim Gaipens merupakan salah satu pemain yang direkomendasikan Indra Syafri ke PSSI untuk dinaturalisasi. Kabarnya ia diusahakan dipanggil saat TC ke Korea untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Akan tetapi pemain berusia 19 tahun ini tidak dilepas klubnya sebab Gaipens mendapatkan kesempatan reguler di klubnya FC Emmen. Dalam 3 pertandingan FC Emmen di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda, Gaipens selalu bermain. Meski begitu, ia lebih banyak tampil sebagai pemain cadangan dan terbaru Gaipens tampil bersama FC Emmen ketika menghadapi Helmond Sport. Adapun momentum ini menjadi modal bagus bagi pemain berusia 19 tahun itu walau harus absen mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Korea. Sebab dengan modal tersebut, Gaipens bisa menjadi pilihan Indra Syafri jika nantinya sudah resmi dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sebagai informasi, tim Gaipens direkomendasi untuk dinaturalisasi bersama Daemal serta Maures Mohinoke. Ketiganya diproyeksi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 yang akan mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 melawan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman pada 25 hingga 29 September mendatang.